bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu yang tak terbatas hari ini memenuhi kami, hati pikiran kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, sehingga firman yang ditabur Tuhan boleh termeterai dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu cek juga jalannya dan tidak banjir. Adakah yang banjir? Ada di belakang banjir ya. Puji Tuhan. Tadi jemaat Elo juga banyak yang kebanjiran dan puji Tuhan tetap datang melayani dalam situasi yang kurang baik. Saya berdoa buat saudara di dalam nama Yesus semuanya sehat, walaupun banjir, dalam nama Yesus juga setelah ini pindah rumah, punya rumah baru. Tidak tinggal di belakang lagi. Iya, ya tepuk tangan yang dapat. Oke, kita buka bersama-sama di Kejadian 32 ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat 30 firman Tuhan mencatat demikian. Iya, dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Iya, peristiwa ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana Yakub bikin salah. Apa salah Yakub? Yaitu dia menipu ayahnya, lalu dia menipu kakaknya yang bernama Esau dengan semangkuk sup kacang merah bernebon. Iya, menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah, dan dia dapatkan hak kesulungan. Lalu dia lari ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dia bersembunyi di sana, dia bekerja di sana sehingga mendapatkan 2 istri. Nggak boleh ditiru. 2 gundik. Iya, nggak puas dengan 2 istri, ada 2 gundik lagi juga ditidurin gitu. Ibaratnya dia punya 4 pasang gitu kan. Nah, ini nggak boleh ditiru saudara. Nah, itu perjanjian lama ya, Taurat. Kita hidup dalam anugerah, tidak melakukan itu. Cukup 1 istri, 1 suami. Setuju katakan amin? Kok pelan? Setuju katakan amin? Amin, amin. Ya, oke. Bersama-sama kita melihat bahwa kisah ini ketika Yakub bikin salah, muncul perasaan yang namanya takut. Biasanya kalau orang salah takut. Lalu suatu saat mereka akan bertemu lagi dengan kakaknya. Yakub akan bertemu dengan kakaknya bersama rombongannya, keluarganya. Tapi dia punya ketakutan yang sangat, karena dikhawatirkan kakaknya balas dendam. Dikhawatirkan kakaknya akan membunuh, membantai keluarganya. Sehingga malam-malam Yakub bangun, lalu mengajak semua istri dan hambanya, gundiknya tadi, bersama anak-anaknya untuk menyeberangi sebuah sungai. Sungai itu disebut Sungai Yabok. Menyeberangi sungai dengan harapan apa? Menyelamatkan keluarganya. Sebagai seorang ayah, Yakub ayah yang baik, karena dia memikirkan keluarganya, keselamatan keluarganya. Tetapi di sisi lain, di masa lalu, di masa lampau, Yakub pernah salah saudara. Dan sebelum Yakub bertemu dengan Esau, Yakub mengirim hartanya kepada kakaknya, menyuruh para pelayannya untuk berjalan membawa harta ternak-ternak semua diserahkan kepada kakaknya, sokok-sokoknya, gitu kan, supaya tidak marah, untuk supaya hatinya jadi baik, gitu. Kurang lebih gitu, orang Makassar bilang sokok-sokoknya. Nah, seperti itu. Yakub kirim itu semua supaya kakaknya nggak jadi marah kalau nanti ketemu dengan Yakub. Tapi waktu Esau melihat harta dikirim kepada dia, dia tanya kepada hambanya, mana adikku Yakub? Di belakang bersama keluarganya. Dan hari itu Yakub juga ketika dia selesai menyeberangkan istri, hamba dan anak-anaknya, lalu terjadilah perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan malaikat Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah penampakan dari Tuhan sendiri. Nah, mengalami perjumpaan Yakub dengan Tuhan, dan karena itu ayat ini muncul yang kita baca tadi. Tempat itu dinamakan Peniel.
Peniel itu artinya aku telah melihat Elohim muka dengan muka. Jiwaku dilepaskan. Kenapa Yakub berkata jiwaku dilepaskan? Sebelumnya dia galau. Sebelumnya dia takut. Kenapa? Bikin salah. Gimana ya nanti terjadi sama keluargaku ya. Tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yakub mengalami kelegaan. Karena itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, perjumpaan membawa perubahan hidup. Perjumpaan dengan Tuhan itu membawa saya, saudara, mengalami perubahan hidup. Yakub pun berubah ketika dia sebelum ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, ada perubahan. Ayo kita lihat sekarang perubahan apa yang dialami oleh Yakub. Di ayat 22, Kejadian 32, ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya, kedua hamba perempuannya, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberangi sungai Yabok. Menyeberangi sungai Yabok malam-malam. Saudara, malam-malam nyebrang sungai apa nggak bahaya? Saudara pernah berpikir tentang ayat ini? Bahaya loh, ya kan? Walaupun nelayan juga cari nafkahnya malam-malam, menyeberangi laut, mengarungi laut, saudara. Tapi ini bawa keluarga, saudara. Kalau dipikir secara logika, saya saja bawa istri, anak-anak nyebrang dari Makassar ke Gusung aja masih mikir gitu ya. Dari Makassar ke Samalona masih mikir. Apalagi yang paling jauh, Lanjukang. Dari Makassar ke Lanjukang masih mikir. Nah ini rombongan. Kalau dipikir-pikir memang takut sih. Tapi apalagi sebagai seorang ayah nggak ikut, dia hanya kirim loh, kirim istri, hamba dan anak-anaknya untuk menyeberangi sungai Yabok. Saya nggak tahu, saya belum ngukur sih seberapa besar sungai Yabok. Yang saya tahu sungai Yordan di sana. Sungai Yabok belum pernah ketemu, saudara. Nah, tapi intinya gini, saudara. Dia malam-malam punya planning, mendapatkan perencanaan untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi yang pertama, saudara, perubahan dari Yakub adalah dia mempunyai perencanaan yang jelas. Mengalami perjumpaan dengan Yesus membuat kita, saya dan saudara juga punya perencanaan yang jelas. Mungkin hari-hari ini hidupmu tidak menentu. Mungkin hari-hari ini hidupmu sedang tidak terarah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang di persimpangan, mau ke kiri, mau ke kanan, gak jelas. Tapi satu hal, saudara perlu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena perjumpaan Yakub dengan Yesus, dengan Elohim, dengan Yahweh, itu mengubahkan rencana hidupnya menjadi jelas. Dia harus membawa istri, anak, hambanya menyeberang sungai Yabok, walaupun itu berbahaya, tapi dia punya iman, mereka disertai Tuhan. Amin. Nah, itulah yang dialami oleh Yakub. Yakub bangun malam-malam menyelamatkan keluarganya. Segala sesuatu butuh perencanaan yang jelas. Kalau saudara bangun rumah tidak mempunyai perencanaan, ternyata rumahnya over budget, nggak jadi, belum selesai ke dalam, karena budgetnya habis, dananya habis. Syukur melihat rekan-rekan di BTP ini diberkati Tuhan, ya, seperti Pak Okto, Pak Sam, ya, saya melihat perkembangannya luar biasa, berkat Tuhan terus. Ya dari dulu nggak punya rumah, lalu punya kos-kosan, nah itu luar biasa, saudara. Ya jadi di sini melihat bahwa saya percaya apa yang dilakukan oleh Pak Okto, Pak Sam itu punya budget yang diatur sebelum membangun. Saya pasti yakinkan seperti itu. Karena apa, kalau nggak jadi itu, ya nggak jadi itu. Tapi jadi itu, saya percaya ada planning. Nah demikian juga saudara. Mungkin saudara hari ini belum punya dana untuk bangun rumah sendiri, engkau masih ngontrak atau masih ngekos. Tapi saya percaya ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau tidak akan ngekos lagi. Amin. Engkau tidak akan kontrak rumah lagi. Karena apa? Saudara punya planning. Hidup saudara arahnya kemana ini? Perencanaannya jelas. Karena itu saudara,
hidup itu perlu visi. Apa itu visi? Visi itu gini loh saudara. Saya kasih contoh visi. Kita ada di sini, kita ingin mencapai di sana. Itu visi. Artinya gini, visi itu adalah sesuatu yang membuat kita akan berpindah, tapi itu ada semangat dalam hidup kita. Semangat, ya, ada semangat yang mendorong kita untuk mencapai yang di situ. Kita ini mau pindah nih, dari sini ke sana. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus jelas, ya kan, harus jelas. Sehingga kalau itu jelas, membuat kita melangkah ke sana itu dengan sukacita, dengan gembira, melangkah, sampailah di sini, tambah sukacita, saudara. Itu maksudnya, saudara. Hidup itu perlu visi. Segala sesuatu yang ingin kita capai, tetapi membuat kita bergairah hari ini. Hari ini bergairah. Ayo cek, kau bergairah nggak dengan hidupmu hari ini? Kalau kau bergembira dengan hidupmu hari ini, berarti kau punya visi. Kalau kau bersukacita dengan hidupmu hari ini, berarti kau punya perencanaan. Dan perencanaan itu memang yang baik dari Yesus atas saudara. Bukan mau saudara sendiri. Doa, ya, dengan keintiman dengan Tuhan, dengan berjumpa dengan Yesus, kita akan tahu, oh arahnya nanti gini. Oke. Memang untuk melangkah nggak mudah, untuk melangkah berat, harus ada yang dikorbankan. Tetapi saya percaya kalau itu dari Tuhan, hasilnya yang terbaik. Kalau itu bukan dari Tuhan, ya berdoalah supaya digagalkan, ya toh, supaya kita tidak tambah parah jatuhnya. Ibaratnya, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, aku pasti bisa mencapainya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, berdoalah, Tuhan gagalkan semua. Kalau kita andai kata tidak digagalkan Tuhan, kita melangkah 1 kali, 2 kali, baru step kedua, lalu saudara hasilnya nggak baik, kan lebih menyakitkan. Sudah terlampau jalan jauh. Lebih baik di awal belum melangkah digagalkan, sehingga korbannya, kerugiannya nggak banyak. Ibaratnya gitu toh. Artinya apa? Doa dengan Tuhan itu penting, keintiman dengan Tuhan itu penting, perjumpaan dengan Yesus itu penting, membuat hidupmu bergairah, kekristenanmu juga bergairah, rohanimu juga bergairah, tidak stuck. Kalau hari-hari ini rohanimu, ya gereja, asal ke gereja, memenuhi jadwal, ini hari Minggu ya besok ya sudah, berarti harus ke gereja. Hanya memenuhi jadwal hari Minggu yang harus ke gereja, kekristenanmu akan biasa-biasa. Tetapi ayo, jemaat di ASBTP, saya berdoa hidup saudara nggak biasa-biasa lagi. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang muncul dari saudara. Ada banyak hal-hal yang spektakuler yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, menjadi kesaksian, jadi berkat di gereja ini. Nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan saudara, kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan bagi Yakub membuat rencana jadi jelas. Itu perubahan yang pertama. Ya, yang kedua, di ayat 27 sekarang. Kejadian 32 ayat 27. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab, Yakub. Saudara, orang itu yang dimaksud siapa? Tuhan. Kalau dalam terjemahan sebelumnya mengatakan itu malaikat Tuhan. Tapi kita yakini, kita percaya itu Tuhan yang berjumpa dengan Yakub di sungai Yabok saat itu. Mereka bergulat. Ya, orang itu, kalau di Alkitab dibilang orang itu, saudara buka di Bible Kejadian 32 dikatakan orang itu, O-nya itu huruf kapital, huruf besar, menggambarkan Tuhan. Tuhan tanya kepada Yakub, siapa namamu? Saya mau tanya kepada setiap saudara, Yakub, Tuhan tahu nggak namanya Yakub? Ngapain tanya? Ngapain dia tanya? Kan Tuhan Maha tahu. He is omniscient. Dia Maha tahu. Lalu kenapa Yesus tanya? Kenapa Tuhan tanya lagi sama Yakub? Siapa namamu? Contoh, saya sudah kenal Pak Okto, Pak Sem. Saya tanya Pak Sem aja. Siapa namamu, Pak? Loh,
Saya sudah tahu. Kira-kira apa itu maksudnya? Pernah berpikir nggak, saudara? Sudah tahu tanya nama. Oh, sudah tahu tanya nama. Sudah tahu tanya nama. Sudah tahu tanya nama. Apa itu maksudnya? Memang sih kalau dipikir-pikir kita nggak dapat maksudnya. Iya, orang sudah tahu tanya nama ya bisa iseng, bercanda, toh bisa. Apakah Tuhan bercanda? Saat itu apakah Tuhan bercanda? Enggak. Ada maksud Tuhan. Gini loh saudara, Yakub itu sombong. Kenapa saya katakan sombong? Kenapa saya katakan dia angkuh? Buktinya dia merasa dengan dia melakukan semua kejahatan-kejahatan di masa lampau, dia diberkati kok, hidupnya baik kok, kaya kok. Kan itu yang selalu jadi indikasi kita kan. Oh, kalau aku diberkati, padahal aku sepakat kalau diberkati Tuhan, kayaknya Tuhan berpihak sama aku deh. Loh, bukan begitu pemahamannya saudara. Nah, Yakub ini dikenal sombong. Kenapa? Merasa ketika jalannya salah, hidupnya baik-baik aja, fine-fine saja. Hari itu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan Yakub. Yakub ditanya sama Tuhan. Kamu bertanya, itu kan sekarang lagi ngetren di TikTok. Kamu bertanya. Iya. Tuhan tanya Yakub, siapa namamu? Itu menyadarkan Yakub harusnya. Kalimat itu menyadarkan Yakub. Dia mulai harusnya mikir, kenapa Tuhan tahu kok tanya saya lagi ya? Harusnya. Walaupun Tuhan tahu, tapi kalimat itu untuk demi menyadarkan Yakub bahwa Yakub itu siapa tanpa Tuhan. Gak ada artinya. Demikianlah saya saudara, tanpa Yesus kok tidak ada apa-apanya. Sadarilah. Mungkin kau selama ini juga merasa bisa. Oh, aku kerja, aku dapatkan gaji sekian kok. Bisa lah, saya cicil rumah bisa, beli cicil motor bisa. Saudara hasilkan itu semua dengan perhitungan otak saudara. Merasa bisa. Seolah-olah kau gak butuh Tuhan, semua pakai kalkulator. Bukan begitu saudara hidup. Tuhan gak mau saudara seperti itu. Buktinya apa? Kalau Yakub sombong, kenapa Tuhan habis tanya Yakub, lalu kakinya dipukul sama Tuhan? Waktu bulat dipukul kan, terpelecok kan, kakinya pincang kan, kakinya Yakub pincang itu, menandakan apa? Menandakan kamu sadar tanpa Yesus, tanpa Tuhan kamu pincang, kamu nggak bisa apa-apa. Itu loh maksudnya Tuhan bagi Yakub. Ayo, jangan sampai ya SPTP ada yang dibuat pincang sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak sekejam itulah, ya. Tuhan nggak sekejam itu. Kita belajar dari kisah ini. Artinya apa? Kita diingatkan tanpa Yesus kita ini pincang, nggak bisa berdiri kokoh, tegak. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan. Nah, yang kedua, perubahan apa yang dialami oleh Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Identitas. Kenapa Tuhan tanya nama? Nama itu menunjukkan sebuah identitas. Setuju ya? Kalau ada orang tanya nama saudara, berarti orang itu pengen tahu identitas saudara. Nah, perubahan terjadi pada identitas Yakub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nama Yakub nggak oke. Ya, nama Yakub itu nggak oke. Karena itu ketika berjumpa dengan Tuhan, Yakub diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Tahu nggak Israel artinya apa? Dari kata dasar Sarah. Sarah itu artinya pertempuran. Dan Elohim, Tuhan. Jadi kata Israel itu pertempuran dengan Tuhan, pergulatan dengan Tuhan. Karena itu diganti namanya menjadi Israel. Karena Yakub saat itu sedang bergulat dengan Tuhan di sungai Yakub. Paham? Itulah namanya diganti Israel. Karena arti nama Yakub itu nggak bagus. Yakub itu artinya memegang tumit alias curang.
Dengan bapaknya dia curang, dengan kakaknya Esau dia curang, dia tipu sana tipu sini, ya kan? Nggak bagus. Karena itu jangan salah pilih nama bagi anak saudara. Saya ingatkan lagi. Ini saudara banyak yang sudah mulai beranak ya. Musim hujan. Jangan salah pilih nama buat anak saudara, karena nama itu mempengaruhi karakter. Dan nama itu adalah doa kita bagi anak itu juga sebagai orang tua. Tidak boleh. Harus tahu artinya. Tidak harus nama Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Tidak harus nama Alkitab, karena di Alkitab sendiri ada nama-nama yang artinya jelek. Salah satunya Yakub, Yabes. Yabes itu dalam kesusahan aku melahirkan. Susah. Ya hidupnya susah. Dan arti namanya susah. Iya kan? Apalagi Yudas. Ya ada banyak nama-nama di Alkitab yang artinya nggak bagus, saudara. Saudara harus paham arti namanya. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan bilang gini, apa artinya sebuah nama? Loh, enggak loh. Jangan meremehkan nama loh. Kan ada orang yang pernah berkata gitu, apa artinya sebuah nama? Penting nama itu. Karena itu kalau orang buka toko, buka usaha, jangan kasih asal nama. Saya pernah dengar toko tanpa nama. Nama tokonya apa? Tanpa nama. Tanpa nama. Nama tokonya lucu, tanpa nama. Saya pernah lihat, di toko ini lucu ya, tanpa nama. Toko apa? Tanpa nama. Nah, itu penting loh saudara. Baik ketika orang tua memberikan nama kepada anak, kita membuka usaha yang baru, memberikan nama. Makanya nama-nama toko saya lihat bagus-bagus kan. Berkat abadi, abadi megah. Apa kalau Singapura? SCAM. Jaya abadi megah. Iya kan, begitu saudara. Cara memberikan nama, harapan baru. Karena apa? Itu mengandung doa. Di balik nama itu doa kita. Pengen apa? Oh, supaya toko ini jaya. Dan jayanya bukan hanya sementara tapi abadi. Begitu loh saudara. Nah, identitas Yakub diubahkan oleh Tuhan karena perjumpaan itu, sehingga namanya pun diganti. Engkau bukan lagi Yakub yang curang, yang jahat, tapi engkau adalah kepunyaan Elohim Israel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau juga YSPTP, kepunyaan Elohim. Engkau dicintai Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Tidak ada satu pun yang gagal. Amin. Ini yang jadi kerinduannya Tuhan. Yang ketiga sekarang di ayat 30. Kejadian 32 ayat 30 dikatakan apa? Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Tempat di mana Yakub bergulat dengan Tuhan itu dinamakan Peniel. Peniel itu apa? Yakub sendiri berkata, aku telah melihat Tuhan muka dengan muka, face to face. Itu arti nama Peniel, saudara. Nah, kenapa Yakub memberikan nama Peniel? Karena dia mengalami pemahaman yang jelas ketika ketemu Tuhan. Yang pertama, perencanaan yang jelas. Yang kedua, identitas yang jelas. Yang ketiga, pemahaman yang jelas. Ketika Yakub ketemu Tuhan, dia punya pemahaman yang berbeda. Aku loh ketemu Tuhan muka dengan muka. Ada yang pernah ketemu Tuhan? Di tempat ini ada yang pernah ketemu Tuhan? Ada yang mau menghadap Tuhan sekarang? Iya, itu namanya innalillahi. Iya, peristiwa ini tidak bisa disamaratakan. Memang, betul. Saya sendiri nggak pernah ketemu Tuhan. Melihat langsung nggak pernah. Tapi merasakan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan pernah. Ya, jereng ketika lagi menyembah di gereja, lagi sendiri di kamar doa, jereng, tapi hati kita damai, tenang, sukacita, itu Tuhan.
Kalau cereng takut, ya ini kok begini ya, berarti ada setan. Ya, diusir dalam nama Yesus, saudara. Nah, mengalami pemahaman yang jelas, saudara. Kalau segala sesuatu sebelum melanggar tanpa pemahaman, hasilnya pun tidak baik. Saya mau tanya, semua saudara kan ada di tempat ini, toh? Ibadah kan? Saudara tahu nggak kegunaan saudara ada di sini? Ayo, segala sesuatu harus tahu loh. Apa yang saudara lakukan harus tahu. Kenapa saya ke gereja ya? Kenapa saya ibadah ya? Apakah sekedar memenuhi jadwal hari Minggu? Oh, yang penting hari Minggu itu waktunya ke gereja. Ya sudah. Oh, ada jadwal pelayananku. Ya sudah, datang. Apakah begitu? Bukan, saudara. Kalau engkau tahu dengan jelas kenapa engkau duduk di ruangan ini, engkau nggak akan pulang dengan hal yang sama. Engkau terjadi pergeseran paradigma. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu nggak akan sama. Yakub pun mengalami yang kayak gitu, saudara. Dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami pergeseran paradigma. Wah, aku loh ketemu muka dengan Tuhan. Tempat itu dinamakan Peniel. Aku berbeda. Saudara, kalau kita bisa memahami Tuhan, hidup saudara pasti berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Pesta? Gampang, baca Bible setiap hari. Mau tahu hatinya Tuhan? Mau tahu Tuhan berpikir apa tentang saudara? Baca Alkitab setiap hari. Saya membiasakan dari kecil, saya dibiasakan oleh orang tua saya baca Bible mulai kelas 6 SD ya. Orang tua saya mulai didik saya baca Bible setiap hari. Kalau ditanya sudah habis berapa kali, Kejadian sampai Wahyu saya lupa. Yang pasti lebih dari 1 ya. Demikian juga saya punya anak-anak, 2 anak saya didik dari umur mulai mereka bisa membaca itu mulai kelas 4 lah. Kelas 4 SD mulai baca dengan tertati-tati, tapi saya membiasakan untuk mereka membaca Bible setiap hari. Kelas 5, umur 5, umur 6 sudah mulai jalan sendiri tanpa saya dampingi. Dulu awal-awal saya dampingi. Ya, saya dampingi, saya ajak, yuk doa sama papi. Sekarang mereka sudah mandiri, berdoa mandiri, baca Alkitab mandiri. Bagian saya cuma kontrol, sudah doa belum? Baca Bible belum? Nah, kemarin saya tanya, sudah sampai di mana? Lukas. Lukas saudara dari Kejadian loh. Ya, bukan dari Matius. Dari Kejadian sampai Lukas itu perjalanan jauh loh. 1 hari 1 pasal. 1 hari 1 pasal. Kadang-kadang minta diskon mereka. Tapi Mazmur ini panjang. Ya sudah bagi 2 lah. Ya, apalagi Mazmur berapa itu? 150 kalau nggak salah. Panjang toh. Ya sudah bagi 2. Ya, kali ini 75 dulu, besok 75 lagi. Tuh, seperti itu saudara. Mereka kalau nggak setuju dengan merasa berat juga diskusi. Jadi kita pun bukan otoriter. Enggak, tapi mereka tahu bahwa kegunaannya itu apa. Saya harus menjelaskan. Karena tidak selamanya kalian bersama papi mami. Suatu saat kalian akan berpisah. Dan inilah senjata kalian. Ya, modal hidup kalian itu ada di sini. Nafasnya kalian itu di sini. Sehingga tahu ketika jauh dari orang tua, kami pun nggak akan khawatir. Karena dari kecil sudah dibiasakan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, terkadang ya memang pas ngantuknya mereka lapor, tapi saya nggak nyanyi ya, doa aja ya, dibaca Alkitab doa ya. Biasanya kan saya giring mereka nyanyi 1 lagu sebelum baca Alkitab, habis nyanyi nyembah baca Alkitab 1 pasal, habis baca 1 pasal nyanyi 1 lagu lagi, terus sembahyang doa, begitu. Kadang-kadang ngantuk ya, tapi nyanyi 1 lagu di awal aja ya. Terakhir habis baca saya langsung doa, tidur ya. Saya jalankan aja. Yang penting kewajibannya sudah dilakukan. Itu yang penting. Esensinya sudah ada di dalamnya. Nah ini contoh bagaimana mungkin mereka nggak tahu juga apa arti yang mereka baca, nggak paham.
tapi setidaknya mau dulu melangkah. Baca Alkitab mungkin mereka nggak ngerti, apa ini maksudnya. Tapi setidaknya minimal dia mau bacanya, puji Tuhan banget loh. Kalau saudara punya anak mau baca Alkitab setiap hari, seneng loh, seneng. Apalagi paham. Wah, bisa paham Bible itu luar biasa. Baca saja sudah senang. Setidaknya mereka sudah punya bibit, ada kemauan. Nah ini saudara, anak kecil saudara. Nah sekarang saudara kan bukan anak kecil. Jemaat YSPTP kan sudah luar biasa, ya kan? Harusnya saudara mulai, kalau memang belum, dari saat ini biasakan baca Bible. Satu hari satu pasal, jangan satu ayat lah. Masa satu ayat kayak anak sekolah minggu? Anak saya satu pasal kok, dan satu ayat loh, ya, satu pasal. Kenapa satu ayat kita maknanya nggak jelas? Kalau satu pasal kita tahu ceritanya, seperti tadi cerita tentang Yakub di Sungai Yabok. Nah, kita bisa tahu cerita ini apa, konteksnya apa. Jadi intinya butuh pemahaman. Segala sesuatu sebelum saudara lakukan, jika saudara lakukan dengan pemahaman, hasilnya pasti baik. Engkau berdoa, punya pemahaman, aku doa, aku percaya, aku ditolong Tuhan. Jadi yang baik yang saudara terima. Amin. Mulai hari ini kita belajar dari Yakub. Yakub bergantung sama Tuhan. Dia pernah salah, iya, tapi Tuhan pulihkan Yakub. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Yang pertama, dia punya perencanaan yang jelas. Yang kedua, identitasnya jelas. Yang ketiga, pemahamannya mulai jelas dengan Tuhan. Siapa Tuhan bagi saudara? Saudara harus tahu, Tuhan itu Tuhan yang sanggup tolong saya, saudara. Jangan katanya, enggak. Betul-betul saudara alami. Kekristenan saudara bukan sekedar agama, tetapi benar-benar mengalami Yesus. Itu jauh lebih berharga. Amin. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Yang benar, Yakub, engkau sudah memberikan perencanaan yang luar biasa. Hamba berdoa dari mimbar ini untuk semua yang hadir, jemaatmu. Biarlah kami juga sebagai hamba-hambamu engkau akan memberkati dan mempersiapkan untuk visi misi YSPTP Makassar ke depan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapan yang baru turun atas kami pagi hari ini. Firman-Mu pagi hari ini bukan secara kebetulan, tapi ada rencana-Mu di tempat ini dan jemaat-Mu. Biarlah doa kami pagi hari ini, pakai hamba-Mu Pastor Yohanes Yaputra, pakai dia hamba-Mu manusia terbatas, tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu dan menyaksikan betapa hebatnya Engkau bekerja di hamba-Mu. Dan biarlah lewat hamba-Mu banyak jiwa di sekitarnya menangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan pagi hari ini, semua pelayan Tuhan, pengurus dan pelayan Tuhan, kami berdoa Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Beri kami Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan bekerja di tempat ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh merendahkan diri untuk pelayanan yang besar ini Tuhan. Doa Tuhan untuk pengurus dan pelayan Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami, baik itu dalam nikah, rumah tangga kami, anak-anak kami, apa saja yang kami buat kerjakan lewat tangan kami, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih. Berdoa Tuhan khususnya kompleks PTP Blok AF dan Kodam 3 Tuhan. Saat ini Tuhan mereka mengalami kebanjiran dan mereka saat ini mereka mengungsi di tempat itu. Berdoa Tuhan, Engkau hadir untuk melihat anak-anak. Kami
berkat-Mu melimpah bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu persis kehadiran kami di Yesus. Biarlah kami yang terkecil, Engkau yang terbesar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, pelihara 1 minggu ke depan Tuhan Engkau hadir menjangkau jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas untuk umat-Mu dan pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus Tuhan, pagi hari ini kami teringat akan Pastor senior kami, Pastor Yusakari Siswantono bersama Pastor Hana, Pastor Gary, Pastor Billy, keluarga besar, keluarga kecilnya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu dan kami mau berdoa bagi orang tua kami, dimanapun hamba-Mu berada. Pagi hari ini hamba-Mu Engkau tambahkan umur panjang Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau berikan yang terbaik bagi hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biar kasih setia-Mu selalu baru dan baru, supaya dia menjadi kuat dan dia boleh membawa IHS Indonesia dan seluruh Indonesia Tuhan lebih berkembang lagi dan banyak jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berkati bangsa kami, berkati kota kami di mana kami ada. Biarlah Tuhan tuntun pimpin bangsa kami, kota kami di mana kami ada, supaya kami menjadi anak-anak yang akan melayani-Mu di mana kami tinggal. Bangsa kami, Indonesia kami, kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Sekira bala 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 bala. Sekira bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Sekira bala. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan membawa berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, lewat penyertaan Roh Kudus yang menolong dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali pada kali kedua sampai selama-lamanya. Haleluya,